Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Arifin dengan NPM 23411010 PM. Di sini saya akan menjelaskan tentang crafting the brand positioning, di mana ini adalah materi ke-11 dari pembelajar mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, jadi crafting the brand positioning adalah tindakan merancang penawaran perusahaan dan citra untuk menduduki tempat yang unik di benak pasar target, di mana mengacu pada proses merancang atau membentuk posisi market. Ini melibatkan langkah-langkah strategis untuk menentukan cara yang terbaik untuk menempatkan merek atau produk di benak konsumen. Brand positioning adalah bagian penting dari strategi pemasaran yang membantu mendefinisikan dan membedakan merek dari pesaingnya. Ini ada beberapa langkah yang terlibat dalam crafting the brand positioning. Yang pertama ada penelitian dan pemahaman pasar. Ini yaitu mengumpulkan informasi tentang pasar, pesaing, dan konsumen. Yang mana ini untuk menganalisis tren industri dan preferensi konsumen. Kemudian yang kedua ada segmentasi pasar. Ini merupakan pemecah pasar menjadi segmen yang berbeda berdasarkan karakteristik dan kebutuhan konsumen. Kemudian ada targeting atau sasaran, yaitu memilih segmen pasar yang paling menarik dan sesuai dengan visi dan misi, visi dan nilai dari merek brand kita. Kemudian ada penentuan nilai dan keunikan dari brand. Nah, ini yaitu menentukan nilai unik yang dimiliki oleh merek. Dari mana sih keunikan dari merek kita, misalnya dari teknologi atau apapun gitu. Kemudian yang mana penentuan nilai dan keunikan ini mengidentifikasi faktor atau kelebihan yang membedakan merek dari pesaing. Kemudian yang kelima ada pemilihan pesan pemasaran. Ini adalah membuat pesan yang mencerminkan nilai dan keunikan merek. Misalnya kayak tagline dan lain-lain gitu. Kemudian yang mana ini menentukan cara terbaik untuk menyampaikan pesan tersebut kepada target audience gitu. Kemudian ada yang keenam, menyusun pernyataan positioning. Nah, ini adalah bisa mengembangkan pernyataan atau slogan yang merangkum posisi merek secara jelas dan memikat. Kemudian ada implementasi strategi pemasaran. Ini yaitu menggunakan strategi pemasaran yang mendukung posisi merek, yang mana menyelaraskan semua elemen pemasaran termasuk iklan, promosi, dan komunikasi merek. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas posisi merek. Menyesuaikan strategi jika diperlukan berdasarkan pada perubahan pasar atau pergerakan dalam progresi konsumen. Nah, jadi proses ini adalah bagian integral dari perencanaan strategi pemasaran dan membantu untuk memastikan bahwa merek yang dimiliki identitasnya kuat dan terletak pada tempat yang diinginkan dalam benak konsumen. Nah, jadi crafting the brand positioning ini memainkan peran yang sangat penting dalam membangun koneksi emosional dengan konsumen dan menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi merek kita. Kemudian bagaimana sih, apa aja sih persiapan membuat brand positioning? Tahapan membangun brand positioning, hal yang paling mendasar adalah mengidentifikasi apa yang membuat brand kamu berbeda dari brand pesaing. Nah, jadi untuk merencanakan ini, maka kita dapat menyusun seperti langkah-langkah yang terstruktur untuk merancang dan mengimplementasikan posisi merek. Ini ada beberapa. Yang pertama ada menentukan di mana posisi brand kamu sekarang, yaitu mengidentifikasi citra dan posisi saat ini dari merek Anda di pasar. Gunakan data pasar, umpan balik pelanggan, dan analisis kinerja untuk memahami di mana merek Anda berada saat ini. Kemudian yang kedua yaitu melakukan riset pesaing. Nah, jadi riset pesaing ini adalah mengidentifikasi dan memahami pesaing langsung dari merek Anda. Jadi kita mengumpulkan informasi tentang strategi pemasaran, kekuatan dan kelemahan mereka, serta bagaimana mereka diposisikan di mata konsumen.
Kemudian ada yang ketiga, ada mengidentifikasi posisi pesaing. Nah, jadi ini dimana kita menentukan bagaimana pesaing langsung memosisikan merek mereka. Jadi analisis segmen pasar yang mereka targetkan dan pesan pemasaran yang mereka kirimkan. Kemudian ada perbandingan dengan pesaing, yaitu membandingkan kelebihan dan keunikan dari merek Anda dengan pesaing. Yang mana cara ini yaitu mencari peluang untuk mencari peluang dalam membedakan merek brand kita. Kemudian yang kelima ada mematangkan ide penentuan perbedaan posisi. Ini merupakan ini adalah cara yang unik yang hanya dimiliki oleh merek mereka, mengidentifikasi nilai yang unik yang dimiliki oleh merek mereka. Jadi ini merancang strategi yang memaksimalkan keunggulan merek. Kemudian yang keenam ada merancang pernyataan brand positioning. Ini yang mana kita menggunakan informasi yang telah dikumpulkan untuk merancang pernyataan atau slogan yang mencerminkan posisi yang diinginkan. Nah, jadi ini kita harus memastikan pernyataan tersebut singkat, jelas, dan mudah diingat untuk dapat membantu kita juga agar efisien dalam menganalisis. Dan yang ketujuh ada uji coba pernyataan brand positioning. Uji coba pernyataan brand positioning melalui riset pasar atau dengan mengumpulkan umpan balik dari konsumen. Ditinjau apakah pernyataan tersebut memenuhi tujuan dan memberikan persepsi yang diinginkan. Yang terakhir ada pemantapan dan pengukuran keberhasilan. Nah, jadi ini kita mengimplementasikan pernyataan brand positioning dalam seluruh strategi pemasaran, yaitu dengan cara melacak kinerja mereka secara berkala dan perbarui jika diperlukan. Nah, jadi langkah-langkah ini membantu membangun fondasi yang kokoh untuk posisi mereka yang kuat dan berbeda di pasaran, serta memastikan bahwa strategi pemasaran sesuai dengan nilai dan keunikan yang dimiliki oleh merek kita nantinya. Nah, jadi positioning statement atau tagline dan slogan adalah elemen-elemen yang berbeda dalam pengelolaan merek dan pemasaran. Ini ada perbedaan mendasar antara positioning statement, tagline, dan slogan. Yang pertama, positioning statement. Ini fungsinya untuk menyatakan posisi pernyataan positioning memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan strategis tentang posisi suatu merek dari pasar. Yang mana isinya biasanya mencakup nilai unik merek, segmen pasar yang ditargetkan, dan perbedaan signifikan dengan pesaing. Nah, jadi positioning statement ini fokus digunakan sebagai panduan internal untuk membimbing pengambilan keputusan strategi dan mengarahkan aktivitas pemasaran. Contoh dari positioning statement ini seperti misalnya merek X adalah pilihan utama bagi profesional kreatif yang mencari produk berkualitas tinggi dengan inovasi terbaru di industri desain grafis. Kemudian ada tagline. Nah, jadi fungsi dari tagline ini adalah untuk ungkapan singkat dan mudah diingat yang mencerminkan nilai atau pesan merek. Biasanya isi tagline ini dibuat untuk menangkap esensi merek dan beberapa kata atau kalimat pendek. Nah, jadi tagline fokus pada penyampaian pesan pemasaran secara singkat dan memukau kepada konsumen. Contoh tagline ini ada di Nike yaitu Just Do It, dan di Apple ada Think Different. Kemudian ada slogan. Slogan adalah frasa singkat atau kalimat yang digunakan dalam kampanye pemasaran untuk mempromosikan merek atau produk. Isi dari slogan ini biasanya bersifat lebih taktis dan spesifik daripada tagline. Seringkali berfokus pada keunggulan produk atau manfaat dari konsumen. Fokus di slogan ini yaitu didesain untuk yang mana ini untuk meningkatkan kesadaran merek dan memberikan pesan yang mudah diingat. Sementara positioning statement lebih bersifat strategis dan memberikan panduan internal, tagline dan slogan lebih bersifat eksternal dan digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan konsumen. Meskipun berbeda dalam fungsi dan cakupannya, ketiga tadi bekerja bersama-sama untuk membentuk identitas merek dan merancang persepsi yang diinginkan di benak konsumen.
Kemudian ada POD dan POV adalah singkatan yang berbeda dan digunakan dalam konteks yang berbeda pula. Yang pertama ada POD atau Point of Difference. Ini adalah singkatan yang berarti suatu hal yang membedakan atau menjadi titik perbedaan unik dari suatu produk atau merek dan dibandingkan dengan pesaingnya. Contohnya, jika suatu merek smartphone memiliki fitur kamera yang unggul dan tidak dimiliki oleh pesaingnya, maka keunggulan tersebut menjadi POD dari merek tersebut. Kemudian yang kedua ada POV atau Point of View. Artinya adalah ini merujuk pada sudut pandang atau perspektif dari mana suatu situasi atau topik dipandang. Contoh POV ini adalah seorang penulis dapat menyampaikan cerita dari POV seorang karakter tertentu. Artinya cerita yang diceritakan melalui lensa atau pengalaman yang dialami oleh karakter tersebut. Nah, jadi meskipun keduanya berbicara tentang perbedaan, POD berfokus pada perbedaan yang unik dari produk atau merek, sedangkan POV lebih berkaitan dengan perspektif atau sudut pandang dari mana suatu cerita atau konsep dipandang.